ruang Zoom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi badah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Hasbi Sidiki. Saya mendapatkan tugas dan amanah ya mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam ya, dan memang dari tahun 2000 berapa ya 2017 kalau salah ya, saya itu mendapatkan amanah untuk mengajar mata kuliah agama Islam ini yang sifatnya gabungan dari beberapa fakultas ya teman-teman ya. Dari beberapa fakultas, dan alhamdulillah kita dapat bergabung ya pada mata kuliah ini. Semoga menjadi tambahan amal soleh kita semua ya. Adapun latar belakang pendidikan saya ini sebenarnya backgroundnya itu dulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di Pancasila, Universitas Pancasila. Saya juga alumni S1 dulu ya, dan ngambil S2-nya itu di Universitas Az-Zahra ya di jurusan Ekonomi Syariah ya. Mungkin saya mendapat tugas amanah ngajar agama ini karena ada syariahnya ya. Dan juga saya sedang kuliah lagi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Itu mengambil mata kuliah ekonomi syariah lagi ya. Ambil doktor ekonomi syariah. Tinggal sekarang lagi di Ceger Cipayung ya, dan apa lagi ya? Oh, status sudah berkeluarga dengan 4 orang anak dan 1 orang istri ya. Terus teman-teman on cam dong. On cam dong, on cam. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah jumpa dan udah terlihat wujud-wujudnya ya. Oke, di pertemuan yang pertama ini ya, ini mengenai manusia, agama, dan alam semesta ya. Baiklah, saya akan langsung share screen ya. Oh, jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, manusia, agama, dan alam semesta ya. Nah, pertama kita mau bahas, ini bisa nggak ya? Tadi saya kok nyoba di full screen ini dia jalan sendiri ya. Bisa nggak ya? Kita coba. Manusia, agama, dan alam semesta ya. Nah, manusia dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran membahas manusia. Nah, bagaimana konsep manusia dalam Al-Quran. Nah, manusia itu sebagai makhluk religi ya, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk religi itu makhluk yang berhubungan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga bagaimana manusia ini sesama manusia dan juga dengan alam semesta ya. Nah, ini dikenal dengan manusia sebagai makhluk sosial ya. Nah, pertama manusia sebagai makhluk religi ini dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi manusia ini adalah sejatinya dia menyadari dan dia mengakui pasti adanya Tuhan. Ya, pasti akan mencari yang namanya Tuhan, yang adanya pencipta ya. Bahkan seorang ateis sekalipun ya, ketika dia ateis ya, dia sebenarnya mengakui adanya Tuhan. Siapakah Tuhannya orang ateis itu? Tuhannya adalah dirinya sendiri ya. Hawa nafsunya dia ya, yang dijadikan sebagai Tuhan ya, sebagai sesembahan dia. Nah, agama Islam ini ya, menjaga fitrah ya, fitrah atau bawaan atau istilahnya settingan pabriknya manusia ya.
manusia pasti akan meyakini adanya pencipta, ya, dan juga pasti membayangkan pencipta itu sesuatu yang berbeda, gitu ya, dengan yang diciptakannya. Nah, ini sesuatu yang fitrah, ya. Tapi kalau diserahkan pada ininya, ya, pada manusia itu sendiri, ya, maka manusia akan mengalami penyelewengan, ya, penyelewengan bentuk Tuhannya, gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, lalu dalam Quran surat At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Quran surat At-Tin ayat 4 ini sungguhnya laqad khalaqnal ya. Laqad itu sesungguhnya khalaqna ya. Kami menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya. Nah, ada kata kami di sini maksudnya Allah dan juga adanya peran ya yang lain yaitu ibu kita ya, ayah kita ya. Nah, menjadi makhluk yang terbaik ya, sebaik-baik bentuk gitu ya. Nah, bahkan dari apa namanya Halo. wujudnya ini ya, ini kita sebenarnya kalau kita renungi, kita resapi ini luar biasa ya. Nah, coba aja kita pikirin ya, rambut, alis, dan bulu mata. Ini sama-sama rambut ya, rambut, bulu mata, dan alis. Tapi memiliki sifat yang berbeda. Sifatnya beda. Rambut itu bisa tambah panjang ya, dan alis pun juga bisa tambah panjang ya. Dan bulu mata, alis tidak bisa tambah panjang ya. Alis kalau tambah panjang bahaya ya. Harus rajin-rajin cukur alis ya. Kalau males males aja gitu ya. Nanti itu nggak kebayang ya bangun tidur ya, buka ininya, aduh mana nih gitu ya. Nah, ya kayak apa namanya? Dulu itu tahun 90-an ya, itu ada film namanya film film Swamp Thing ya, manusia rawa. Nah, kalau manusia alisnya itu tumbuh panjang, bulu matanya tambah panjang, itu mirip kayak manusia rawa ntar ya. Apa matanya ketutupan ya. Nah, jadi inilah salah satu makhluk terbaik ya seperti itu ya. Dan bahkan yang paling sepele yang mungkin kita nggak pernah terpikirkan, yaitu cara berjalannya manusia itu juga juga suatu apa ya bentuk ya. Itu adalah yang terbaik gitu loh, ya, yang terbaik. Nah, menurut teori evolusi, ya kan manusia kan katanya dari monyet, ya. Nah, kalau ngomong monyet jangan ke saya ya. Manusia itu kan katanya dari monyet ya. Jadi tuh menurut teori evolusi itu kan ada peralihan ya, yang tadinya jalan totalitas merangkak ya, lalu apa menjadi setengah merangkak dan akhirnya berjalan tegap gitu kan. Nah, ternyata setelah diteliti ya, ternyata ketika kita berjalan setengah merangkak atau bongkok gitu ya, atau bongkok biasanya kalau yang kalau udah tua ya baru bongkok ya jalannya. Nah, ternyata itu jalan dengan cara bongkok itu setelah diteliti ternyata memerlukan energi yang sangat besar dan lebih besar daripada jalan dengan cara tegap ya. Dengan cara kita tegap ini biasa ya, kita jalan tegap ini ya. Jangan bongkok ya. Kalau masih muda jangan bongkok kita dicurigain. Sangkain gendong apa tuh di belakang tuh ya. Ya. Nah, ternyata setelah diteliti teman-teman ya, jalan dengan agak bongkok itu memerlukan tenaga yang lebih besar dan bahkan ya kayak kasihan ya orang tua kita yang udah pada tua jalan bongkok ternyata itu energinya tuh lebih banyak terbuang ya. Makanya kan kalau orang udah tua itu kan biasanya males ya untuk jalan-jalan itu. Kenapa? Karena memang tenaganya itu untuk jalan aja itu diperlukan tenaga yang lebih besar daripada jalan dengan cara tegap ya. Nah, kita bersyukur masih muda nih ya, jalannya nggak ada yang bongkok ya. Jangan sampai dibongkok-bongkokin ya. Nah, itu energinya itu lebih besar diperlukan. Artinya apa teman-teman? Satu sisi ya, ini adalah bentuk yang paling sempurna ya ketika kita berjalan tegap dibandingkan dengan jalan bongkok itu ya, peralihan dari monyet ke manusia ya. Nah, bahkan dalam penelitian itu mengatakan kalau seandainya manusia itu pernah ya, pernah jalan yang peralihan itu ya antara monyet jadi manusia itu jalannya bongkok gitu ya.
maka eksistensi manusia itu dipertanyakan. Artinya apa? Manusia itu bisa jadi punah pada saat itu karena tidak kuat untuk gaya jalannya, ya. Untuk menopang jalannya aja tuh bisa menyebabkan kepunahan manusia, ya. Artinya manusia ketika diciptakan dia langsung jalannya langsung tegap, langsung jadi manusia. Bukan dari monyet yang mana setengah bongkok gitu ya. Lalu baru jadi manusia jalannya tegap, ya. Nah, ini benar-benar makhluk yang terbaik ya dari sisi fisiknya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Pak ketika ada bayi yang dilahirkan dengan cacat? Nah, bayi yang dilahirkan dengan cacat itu adalah kesalahan dari orang tuanya biasanya ya. Biasanya apakah ibunya itu tidak bisa menjaga makanan ya, dan juga ya dari yang dikonsumsi ya, dari yang dikonsumsi dan juga ada faktor-faktor lain selain dikonsumsi misalkan yang apa tuh, yang tidak boleh dilakukan apa, pernikahan sesama saudara, nah itu juga menyebabkan penyakit ya, menyebabkan penyakit ya, pernikahan sama saudara makanya tidak diperbolehkan ya, dan itu haram ya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Nah, itu artinya kalau manusia ini menjalankan fitrah Allah, ya, sesuai dengan agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka manusia akan menjadi makhluk yang terbaik secara fisik aja minimal, ya. Ini baru ngomongin fisik nih, belum sampai ke ruhani, ya. Nah, ini manusia ini secara fisik ini udah sempurna, ya. Manusia ini secara fisik sudah sempurna, ya. Dari sisi apa namanya, tampilannya, ya. Nah, tadi ya itu baru sedikit aja kita perhatikan sudah luar biasa ya. Nah, lalu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon ya. Jauh sebelum Aristoteles memaparkan teori zoon politikon, nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik, antum khairu ummah ya, ukhrijat linnas ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan ya untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan ahli kitab itu orang-orang yang fasik. Fasik itu mereka tahu sebenarnya, tapi mereka ingkar ya. Kenapa mereka ingkar? Nah, itu nanti ada pembahasannya. Karena mereka itu mendengki, mereka itu iri ya. Mereka tidak suka ya. Kenapa nggak suka? Ya karena nabinya itu bukan dari kalangan mereka ya. Nah, itu nanti ada lagi pembahasannya ya. Nah, sebagai zon politikon, manusia mempunyai tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya, yaitu menyuruh pada yang kebaikan dan mencegah dari yang kemungkaran. Nah, ini jadi tugas kita di muka bumi ini saling nasihat menasehati. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa bisholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi manusia itu tugasnya yaitu saling menasihat-nasihati dalam kebenaran dan eee, kebaikan ya, hak ya. Nah, itulah tugas manusia ya sebagai makhluk sosial ya. Nah, ini beberapa sebutan manusia dalam Al-Qur'an. Ada al-basyar, al-insan atau al-ins ya, al-uns, an-nas dan bani Adam ya. Nah, ini al-insan, al-ins dan al-uns ya. An-nas ya dan bani Adam ya. Nah, pertama al-basyar. Dalam Al-Qur'an kata al-basyar digunakan setidaknya 36 kali penyebutan. Di antaranya pada surat Ar-Rum, surat Al-Hijr, surat Al-Mudatsir, surat Al-Kahfi dan surat Ali Imran ya. Itu ada kata-kata basyar ya. Nah, ini Dr. Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtir MA tahun 2021 pada halaman 98 menyampaikan secara etimologi al-basyar merupakan bentuk jamak dari kata al-basyarah yang berarti kulit kepala. Nah, maksudnya wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut ya, atau basyar. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis manusia didominasi oleh kulit dibandingkan dengan rambut atau tubuhnya yang lain ya. Masih ada kulitnya ya, nggak mungkin kan apa namanya nggak ada kulit mengerikan ya. Nah, nah ini ya lanjutnya. Nah ini jadi pemakaian manusia dengan kata al-basyar berikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan
seperti makan, minum, ya, berhubungan suami istri, keamanan, kebahagiaan dan lainnya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diberikan wahyu, ya. Basyarun, ya. Nah, jadi artinya sebagai makhluk makhluk ini apa namanya? Makhluk hidup, ya, yang memiliki kulit, ya, manusia biasa gitu, ya. Nah, manusia biasa. Nah, itu maksudnya basyar, ya. Nah, lalu al-insan. Adapun penamaan manusia dengan kata al-insan yang berasal dari kata al-uns dinyatakan dalam Al-Qur'an 73 kali dan tersebar 43 surat, ya. Secara etimologi al-insan dapat diartikan sebagai harmonis, sesuatu yang beriringan, ya, lemah lembut, tampak atau pelupa, ya. Nah, menurut Quraisy Shihab, manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan al-insan. Kata insan diambil kata uns yang artinya, ya, jinak, harmonis dan tampak, ya. Nah, manusia ini apa namanya? Makhluk yang jinak, ya, baik gitu, ya. Harmonis, saling melengkapi dan tampak, ya. Nah, mendapat ini jika ditinjau dari sudut pandang Al-Qur'an lebih tepat dapat ya terambil kata nasia. Nah, tepatnya lupa, ya. Atau dalam bahasa itu nasayansu, berarti berguncang, apa galau gitu, ya. Apa gamang, ya, manusia ini kadang-kadang gamang, ya. Tidak bisa tetap pada pendirian. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kami, ya, yang muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika, ya. Tetapkanlah hati kami pada agamamu, yaitu Islam, ya. Nah, apalagi di akhir zaman ini nih, ya, banyak berita-berita hoax, ya. Paginya beriman, sorenya kafir, ya, atau yang sorenya beriman, paginya kafir, ya. Gara-gara kebanyakan berita hoax, ya, berita palsu, ya. Nah, atau hadisul ifki, ya, berita-berita palsu yang menyebabkan kita gampang berbolak-balik, ya, gampang sekali apa namanya? Tidak pada pendirian kita, ya. Nah, inilah, ya, manusia ini gampang sekali berubah gitu, ya. Ya, makanya tadi, ya, doanya ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub, wahai yang mengubah-ubah hati, ya, sharif, ubahlah pada ketaatan saja gitu, ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, ini kan kadang-kadang sekarang nih apalagi kita nih zaman-zaman apa nih, ya, zaman-zaman politik ini, ya, luar biasa, ya. Paginya beriman, sorenya kafir, ya, atau paginya sorenya beriman, paginya kafir, ya. Nah, berubah-ubah tuh, ya. Nah, kafir di sini bukan selalu artian luar Islam, tapi bisa jadi dia menolak. Kafir itu kan artinya apa? Menangkis, ya, apa, cover, ya. Pada bahasa Inggrisnya itu cover. Cover itu apa? Melindungi, ya, artinya dia tertutup, ya, menutup, ya. Nah, paginya dia nerima tuh, di sorenya dia nolak. Wah, kafir, ya. Nah, ya seperti itulah, ya, seperti itu, ya. Kata insan digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Manusia berbeda, ya. Manusia berbeda antara seorang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasannya, ya. Nah, lalu Bani Adam, ya, dalam bahasa Arab Bani Adam. Sebuah istilah Al-Qur'an yang artinya adalah anak keturunan Adam. Bani itu atau ibnu, ya. Ibnu itu dari apa namanya? Tunggalnya, bani itu jamak, ya. Berarti orang-orang gitu, ya. Oh, ibnu itu satu orang, misalkan ibnu siapa? Bin Hasbi, ibnu Hasbi, anak dari Hasbi gitu, ya. Kalau Bani itu berarti anak-anaknya Hasbi, Bani Hasbi, ya. Bani Hashim, ya, anak-anak keturunan Hashim, ya. Nah, yang artinya keturunan dan kata Adam yang merujuk pada manusia pertama yaitu Nabi Adam salam atau bapaknya manusia, ya. Nah, bapaknya manusia.
Nah, istilah Bani Adam ini dalam Al-Quran disebut 7 kali, yaitu pada ayat 26, ya, 27 dan 31, 35 dan 172 dalam surat Al-A'raf, ya. Lalu ayat 70 surat Al-Isra dan ayat 60 surah Yasin. Banyak ahli tafsir berpandangan bahwa yang dimaksud Bani Adam adalah keseluruhan umat manusia. Nah, ada makhluk hidup dan dari jenis manusia. Nah, dari jenis manusia. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa ayat yang ditujukan Bani Adam yang dimaksud adalah khusus kaum muslimin. Namun pendapat ini, ya, yang mengatakan Bani Adam ini hanya kaum muslimin dibantah, ya, oleh kelompok yang berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga istilah Bani Adam ditujukan untuk semua umat manusia. Sebagian lagi memiliki pandangan bahwa maksud dari Ibnu adalah keturunan laki-laki, sehingga istilah ini dengan pendekatan rasional yang dimaksud hanya golongan laki-laki dan tidak termasuk kaum perempuan. Namun dengan pendekatan syariat yang menyamakan kewajiban laki-laki dan perempuan, maka yang dimaksud adalah kaum perempuan. Nah, Alamah taba Tabatabai, ya, berpandangan bahwa kata bani dengan pendekatan rasional pun tetap termasuk kaum perempuan dalamnya, artinya laki dan perempuan, mungkin seluruh umat manusia, ya. Jadi Bani Adam itu maksudnya seluruh manusia yang merujuk pada keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, lalu tugas manusia. Sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah, saya lanjut dulu ya, bentar ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Sebagaimana firman Allah tersebut, ya, yang artinya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi yang pertama tugas manusia itu adalah beribadah, ya. Segala sesuatunya harus kita niatkan dengan ibadah, yang pastinya amal-amal soleh, ya, yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau amal salah jangan diniatin ibadah, ya nggak bisa lah ya. Nanti kayak kisahnya apa tuh ceritanya siapa tuh ya? Apa namanya? eh Ceritanya tuh anak-anaknya Pak Haji gitu ya, main judi gitu ya. Pak Haji anaknya main judi, astagfirullah gitu kan. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Buat naik naik haji katanya. Jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi yang namanya amal salah, walaupun niatnya soleh, nggak bisa jadi soleh, ya. Nah, yang tadi itu misalkan main judi buat naik haji gitu kan, itu nggak bisa, ya. Walaupun hadisnya innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat itu ada alif lam taukid, ya. Maksud itu amal-amal tertentu, itu maksudnya itu adalah amal soleh, ya. Amal soleh, karena memang hadisnya itu sendiri, ya, kepanjangannya itu ada lanjutannya, ya. Kan kita nih amal apa ingatnya tuh cuma inamal amal biniat dong, ya. Itu sebenarnya tuh hadis itu hadis mengenai hijrahnya salah seorang sahabat yang mana ia ingin menikah dengan Ummu Qais kalau nggak salah ya. Jadi ada perempuan dari Mekah cantik, ya, hijrah ke Madinah. Ada salah seorang yang dia niat hijrahnya itu ingin menikahi, ya, wanita tersebut gitu ya. Hijrah itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Jelas ya, itu amal soleh. Orang perintah Nabi hijrah, ya kan. Nah, tapi niatnya salah. Ya, niatnya salah. Nah, itu untuk menikahi, ya. Maka ya dia akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan gitu ya. Nah, jadinya ya kalau misalkan teman-teman nih ada yang apa, oh, kadang lagi rame ya, astagfirullah ya. Itu Masya Allah itu banyak sekali judi-judi online ya. Dan bahkan ada kabarnya ya, ini benar apa enggak ya, katanya nanti judi online itu mau ada pajaknya. Waduh, bahaya ini ya. Kalau ada pajaknya berarti jadi legal ya kan. Nah, harusnya tuh diberantas ya, bukan dipajakin ya. Nah, ini bahaya ini ya. Bahaya. Nah, itu kan amal salah ya, amal salah. Amal yang harus ditinggalkan ya.
Nah, jangan pula nanti niatnya gini lagi ya, eee, "Apa-apa Pak, saya kan main judi online," gitu ya, "nanti saya mau santunin fakir miskin," gitu kan. Ya nggak bisa lah ya, nggak bisa juga. Masa mau nyantunin fakir miskin dari uang judi gitu ya, ya nggak akan bisa itu ya, nggak akan bisa ya, itu amal salah ya. Nah, yang kedua tugas manusia adalah memakmurkan bumi. Ini dalam, Quran surat Hud ayat 61 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila thamud aqahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib." Nah, ini artinya ini mengenai, kaum Samud ya. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh ya. Ini luar biasa nih kaum Samud ini. Orang yang gede-gede ya, besar-besar ya. Mereka itu kalau bikin rumah itu kaum Samud, kaum Ad ya, itu, kalau kita bikin rumah ya, kalau kita bikin rumah kan kita pakai batu bata ya, batu bata, semen, pasir ya. Kalau dulu sih pakai ini ya, sebelum ada semen tuh katanya pakai telur telur burung unta ya. Nah, tapi kalau sekarang udah ada semen ya. Nah, yang pastinya tuh batu bata, semen, pasir, itu dari apa, dari dalam bumi ini kan kita olah ya, batu bata itu dari tanah ya, lalu kita bangun ya, kita susun-susun batu batanya sampai setinggi gedung-gedung itu ya, nah setinggi tinggi gunung ya. Kalau kaum Samud, kaum Ad, itu kalau bikin rumah segede-gede gedung bertingkat ya, setinggi-tinggi gunung itu memang asli dari gunungnya. Gunungnya itu jadi mereka ukir atau mereka pahat. Jadi itu saking tinggi besarnya mereka ya, saking kuatnya mereka sampai-sampai gunung-gunung itu mereka pahat jadi rumah mereka. Jadi tempat tinggal mereka ya. Nah, yang pastinya itu juga mereka punya teknologi ya, mereka punya teknologi pasti ya. Nah, ini kaum Samud ini ingkar pada Nabi Soleh ya. Soleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi ini, yaitu dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya." Ya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepada Allah. Sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Nah, ini pemakmur ya, memakmurkan ya. Karena memang kaum ini ya, kaum Samud ini ya, ini memakmurkan itu maksudnya mengelola ya. Mereka memang kuat-kuat gitu ya, gede-gede, besar-besar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala azab ya, ditinggalkan hanya sebagai seperti bekas-bekas kayak zaman batu gitu ya. Makanya ini kan kalau dalam ilmu sejarah itu, kita mungkin kalau udah pernah belajar sejarah ya, ini nggak akan ketemu nih dengan ilmu agama. Kenapa? Kalau menurut ilmu sejarah, manusia ini pertama dari monyet ya, lalu nomaden ya, apa, lalu berpindah apa, dari berpindah-pindah itu lalu, menetap, dan jadi ada zaman batu batu kecil, batu apa gitu ya, batu menengah lah, batu besar lah, apa ya. Nah, sebenarnya kalau yang zaman batunya itu adalah peninggalan sisa ya, dari apa, dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nah, yang ketiga adalah sebagai khalifatullah fil ard dalam Quran surat, Al-Baqarah ayat 30 ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Ya. Nah, dari ayat ini ada yang tahu nggak tentang apa nih ya? Adanya, pernyataan malaikat nih ya. Nah, malaikat mengatakan, "Apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?" Pertanyaannya gini,
Kan manusia belum diciptakan, ya. Kok malaikat bisa tahu? Nah, ya. Kenapa malaikat bisa tahu? Apakah malaikat mengetahui hal yang gaib yang akan datang? Enggak. Yang mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ada kesimpulan pertanyaan malaikat ini, ya? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, ini dari mana kesimpulan malaikat ini kok bisa tahu gitu? Padahal manusia belum ada ketika itu, ya. Manusia belum ada. Artinya berarti sudah ada makhluk, ya, yang ditugaskan, ya, menjadi khalifah, ya. Tapi selalu menumpahkan darah dan merusak, ya. Nah, atau jalur fiha wa yasfiku dima disulak, ya kan. Orang yang selalu menumpahkan darah, ya. Nah, memang ternyata ada, ya, yaitu dari golongan jin, ya, dari golongan jin. Ya akhirnya golongan jin itu ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Azazil, ya. Ada yang tahu Azazil? Ada yang tahu Azazil? Siapa Azazil? Ayo, ayo. Syabira. Siapa Azazil Syabira? Tahu tahu Azazil nggak? Dan para malaikatnya, ya Azazil dan para malaikatnya. Ada yang tahu Azazil? Syabira tahu nggak? Atau yang Pimpinan lain ada kelompok yang tahu nggak? malaikat, Iya? pimpinan kelompok malaikat. Iya betul. Kalau sekarang dia siapa? Yang tahu nggak? Iblis, Pak. Iblis. Ah, oke, ya, saya tahu ya. Dia tuh sekarang iblis, ya. Azazil itu sekarang itu adalah iblis. Gara-garanya kenapa kok bisa? Ya, Azazil iblis ini ternyata memiliki sifat sombong, ya. Sombongnya iblis sebenarnya juga beralasan sebenarnya, ya, bukannya membenarkan, ya. Iblis itu, Azazil itu beribadah ribuan tahun tanpa mengeluh, ya, tidak mengeluh. Tapi kita kan sholat cuma berapa menit, kayaknya berat banget ya. Apalagi yang laki-laki nih, ya. Yang laki-laki nih sholat Jumat nih, ya. Itu kadang-kadang menerapkan sebuah pepatah, ya. Sebodoh-bodohnya keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Kalau datang sholat Jumatnya udah telat, pulangnya harus duluan. Nah, ya, tuh yang laki-laki bener nggak kayak gitu? Ya, ini biasanya tuh udah datangnya paling belakangan, ya, sholat Jumat, dia pulangnya duluan karena dia nggak mau jatuh dalam lubang yang sama, ya. Aduh, Masya Allah ini, ya, itu iblis, ya. Ibadahnya ribuan tahun, dia tidak mengeluh hanya karena sombong, ya. Tidak mau sujud pada manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, ya. Tapi manusia ini sebenarnya nggak ada layak-layaknya banget buat sombong, ya. Ibadahnya Masya Allah, ya, luar binasa, ya. Tapi sombong gitu loh, ya. Cuman sholat bentar aja berat banget gitu, ya. Apalagi yang laki-laki sholat Jumat tuh, ya. Aduh, ya, mau sombong gitu loh. Yang kayak gituan, ya. Nah, akhirnya apa, ditumpaslah, ya, mereka, ya. Nah, ini sebagai khalifah, ya, pemimpin di muka bumi manusia. Nah, agama, ya, mengenai agama sekarangnya tadi manusia, ya. Iya, ngomong-ngomong ini nanti kalau kita terputus, kita terpental, kita masuk pada link yang sama, ya. Pada link yang tadi, ya. Agama tauhid, ya, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama semua nabi, ya. Agama Islam ini, ya. Agama tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, ya. Pertama, tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa nih? Dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 89. Ini nggak ada yang bisa, ya, yang kayak gini, ya. Nggak bisa, ente nggak bisa kayak gini, ya. Mau menciptakan langit dan bumi ente nggak bisa kayak gini, ya. Hanya Allah yang bisa, ya. Itu namanya tauhid rububiyah, ya. Nah,
Ini juga merupakan salah satu apa namanya yang menjadi topik dulu tuh ya Imam Abu Hanifah ketika berdebat dengan orang-orang ateis ya. Orang ateis mengatakan Allah itu nggak ada gitu ya. Mana nggak kelihatan gitu kan. Tuhan itu nggak ada. Hmm. Terus sama Imam Abu Hanifah dianalogikan. Ya udah kalau kamu bilang Tuhan itu nggak ada, coba kamu pikir ya. Kalau ada sebuah kapal laut ya yang berlayar di atas lautan ya, lalu kapal laut itu menerjang sebuah badai ya, lalu sampai akhirnya ke pelabuhan, ternyata kapal laut itu ya tidak ada nakodanya. Bagaimana menurut kamu? Kata Imam Abu Hanifah kan. Nah, si ateis ketawa, orang ateis, si ateis itu berkata, wah Imam Hanifah ini gila ini ya. Kenapa? Mana bisa ya kapal laut yang nggak ada nakoda bisa dari tempat pemberangkatannya dia lewatin badai akhirnya sampai ke pelabuhannya. Ini pasti nggak mungkin gitu kan kata orang ateis. Nah, kata Imam Abu Hanifah, kamu aja bilang nggak mungkin ya sebuah kapal laut yang tidak ada nakodanya bisa sampai ke tempat tujuannya. Bagaimana dengan alam semesta ini yang begitu besarnya ya bisa bergerak secara teratur ya dengan apa dengan baik gitu kan. Lalu kamu bilang nggak ada yang ngatur ya nggak ada Tuhan. Nah kamu tuh lebih apa namanya lebih gila lagi berarti pikirannya daripada yang tadi kapal laut itu kan. Nah akhirnya si ateis itu terdiam ya kan. Nah ini yang hanya yang bisa mengatur sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini nanti kalau putus kita sambung lagi ya. Kita lanjut lagi nanti. Nah jadi seperti itu ya. Ini adalah rububiyah ini hanya Allah yang bisa ya. Yaitu salah satunya ini dalam menciptakan ya langit dan bumi ini ya. Memiliki langit yang ketujuh dan yang memiliki ars yang besar ya. Nah, memiliki kekuasaan yang besar. Nah, mereka memiliki kepunyaan Allah ya. Katakanlah kamu tidak bertakwa ya. Nah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang sedang dia melindungi tapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kamu mengetahui mereka akan menjawab. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Tadi ya, terputus. Sembari kembali ini yang admit ini ya. Nah, tadi kita lagi tauhid rububiyah ya. Oke. Nah, tauhid rububiyah ini artinya yang bisa melakukan ini hanyalah Allah, Tuhan semesta alam ya. Salah satunya adalah memiliki apa langit yang tujuh, menciptakan langit dan bumi ya. Jadi nggak ada yang bisa menyangkal ya. Kalau langit dan bumi ini pasti yang menciptakan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, memiliki kekuasaan yang besar. Siapakah yang di tangannya ya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tapi tidak ada yang dapat melindungi darinya. Ya, artinya kalau belum apa kehendak Allah gitu ya, walaupun semua makhluk ini bersatu padu untuk melindungi seseorang nggak akan bisa kalau belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah maka dari jalan manakah kamu itu menjadi kafir atau ditipu ya. Nah, ini ya, artinya rububiyah itu hanya Allah yang bisa melakukannya ya. Nah, ini eh masalahnya keyakinan gitu ya. Rububiyah ini masalahnya keyakinan. Orang-orang dulu salafus soleh ya, eh, Rasulullah dan para sahabat salafus soleh itu tabiut tabiin ya itu mereka yakin ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung. Maka semuanya pun tunduk pada mereka. Banyak saya kisah-kisahnya ya para ulama-ulama itu yang ketika bahkan para sahabat ya itu ketika mereka berhadapan dengan hewan-hewan buas ya. Hewan buas itu tunduk sama mereka ya. Bahkan sampai makhluk-makhluk yang lain ya, seperti jin ya, itu tunduk sama mereka. Ada ceritanya tuh, ada yang pernah dengar ceritanya ini, masalah Imam Ahmad ya. Imam Ahmad. On cam. Ayo on cam. Oke, ya. Ini masih ada yang
Oke, saya lanjut ya. Kisahnya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini adalah salah satu ulama ini ya yang memiliki mazhab ya. Imam mazhab ya. Nah, Imam Ahmad ini pernah suatu ketika ya didatangi oleh seseorang yang mana seorang itu ternyata mengatakan bahwa di tempatnya itu sedang ada yang kesurupan ya, ada yang kesurupan. Lalu Imam Ahmad akhirnya karena sedang ada tugas lain ya, mengajar ya, beliau memberikan sendalnya kepada orang itu, bilang ini sendalnya Imam Ahmad gitu kepada si jin itu ya. Akhirnya dibawa sendalnya Imam Ahmad tuh ya. Nah, begitu tahu itu sendalnya Imam Ahmad, ternyata langsung sembuhlah orang yang dirasukinya itu ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini adalah salah seorang imam besar ya, yang mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Singkat cerita orang itu sembuhlah hanya karena dikasih sendal doang ya. Nggak sampai belum sampai dibacain ayat Quran ya. Baru dibawain sendal aja itu jin udah takut sama Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita ini jadi takut sama yang lain, sama makhluk lain? Kenapa kita takut sama macan? Kenapa kita takut sama jin? Kenapa kita takut sama makhluk-makhluk Allah? Karena kita tidak takut sama Allah, ya. Nah, karena kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk yang lain jadi berani sama kita. Nah, Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang salafus soleh itu adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua makhluk itu tunduk sama mereka, ya. Semua makhluk itu tunduk sama mereka. Kita tunduknya sama apa? Kita tunduknya kan sama uang ya kan. Zaman sekarang kan ini kan tunduknya sama uang. Benar apa enggak? Benar apa benar? Ya. Benar. Nah, orang zaman dulu itu mereka sama macan, sama singa itu nggak takut mereka. Pernah suatu ketika ada salah seorang ulama ya. Dia di istilahnya tuh mau di apa ya? Dihukum lah ya. Dihukumnya itu ditaruh di podium, tuh podium nggak yang semacam apa tuh? Ya tempat-tempat itu ya. Di apa namanya dalam podiumnya itu ya, itu ditaruhin macan tuh si ulamanya itu. Maksudnya si raja ini biar si ulama ini diterkam macan gitu kan. Ternyata di luar dugaan macan ini bukan nerekam dia malah jilat-jilatin dia ya. Sampai-sampai si ulama itu berpikiran ini kira-kira air liurnya macan atau singa ini najis apa enggak ya gitu ya. Melihat kayak gitu langsung takut itu si raja zalimnya itu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya yang tadinya mau menghukum malah jadi kebalik ya. Si ulama itu akhirnya ngasih peringatan kepada si raja itu ya. Kamu jangan sampai zalim lagi ya. Iya siap, siap. Orang ditawarin singanya nggak bergeming ya, malah apa namanya, malah nyium-nyiumin, jilat-jilatin si ulama itu gitu ya. Kalau kita kan ditawarin macan ngibrit kita ya lari ya, ngacir ya, ditawarin macan ya. Nah, tapi kalau ulama itu enggak, bahkan ada kisahnya lagi ya, salah seorang sahabat lagi tengah perjalanan dicegah sama singa ya, sama harimau ya, singa. Nah, kalau kita kabur ya, kalau sama sahabat itu didatengin tuh singa macan itu, dijewer kupingnya. Kamu mau ngapain ya? Kamu ngapain ngadang-hadang saya? Saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan macam-macam kamu dijewer itu, ya singanya itu ya. Nah, akhirnya apa singanya itu akhirnya tunduk sama dia. Tunduk akhirnya dianterin sama singanya itu sampai pintu gerbang Madinah. Nah, dikawal sama macan, dikawal sama singa ya. Nah, kita dikawalnya sama ini bodyguard kan. Kalau mereka tuh dikawalnya sama singa sama macan. Siapa yang siapa yang nggak apa siapa yang nggak takut ya kan? Takut semua orang yang ngeliat kayak gitu ya. Bodyguardnya macan ya, singa harimau bodyguardnya tuh ya. Nah, nah, itulah ya orang-orang yang takut kepada Allah karena Allah lah yang memiliki kekuasaan ya, rububiyah ya. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Kalau kita takutnya sama apa ya? Macan ya. Kalau mereka tuh takutnya sama apa? Yang tahu nggak? Para ulama salafus soleh itu orang-orang soleh itu ya Rasulullah dan para sahabat ya, para tabiin, tabiut ya, tabiin ya.
Takutnya sama apa? Maksudnya yang ini ya, kalau takutnya itu berbeda ya dengan takut kepada Allah ya. Kalau takut kepada Allah kan kita justru harus mendekat ya. Tapi ini yang harus dijauhi ya, yang dijauhi oleh mereka ya. Nah, dijauhi oleh mereka ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang dijauhi oleh mereka? Nah, yang dijauhi oleh mereka adalah utang ya, utang. Nah, utang itu mereka sangat takut dengan yang namanya utang ya. Kalau kita hobi ya, lagi ada pinjol sekarang kan, wih ya hati-hati ya. Kalau nggak bisa bayar jangan minjem, apalagi kalau nggak perlu ya jangan ya. Kalau nggak perlu banget, kalau nggak mendesak banget ya, apalagi itu pinjol ya kan, pinjol itu kan masya Allah ya, itu bunganya luar biasa ya. Bunga sedikit aja tuh sebenarnya nggak boleh, apalagi banyak gitu ya. Tapi kalau memang kepepet ya, nggak bisa menghindar, misalkan apa nggak ada lagi ya mau nggak mau ya gimana gitu ya. Nah kalau bisa jangan gitu ya. Nah itu yang ditakuti oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang salafus soleh itu adalah utang ya. Kalau kita sama utang hobi ya. Tapi kalau didatengin debt kolektornya baru takut ya. Nah ya ini jadi kita tuh sekarang takutnya sama makhluk ya, takutnya sama makhluk. Nah, harusnya kalau memang nggak bisa bayar ya udahlah jangan ngutang lah ya. Nah itu ya. Lalu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu artinya Anda beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang semata yang berhak disembah dengan benar dan tidak ada sekutu baginya. Sehingga hal ini menjadikan manusia menjadi tunduk taat dan mengikuti perintahnya sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Disembah ini maksudnya mentaati, taat ya. Ini kisahnya Rasulullah SAW dengan sahabat ya, Adi bin Hatim yang dulu itu beliau itu beragama Nasrani ya. Itu dialognya itu jadi Rasulullah tuh bilang gini kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi bin Hatim, kenapa kamu menyembah para pendeta-pendetamu?" Adi bin Hatim kaget, "Loh, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami," gitu kan. Nah, Rasulullah jelaskan, "Sesungguhnya kamu itu telah menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan melalui pendeta-pendeta kalian dan kalian itu taat sama pendeta kalian padahal itu haram. Tapi dihalalkan oleh pendeta-pendeta kalian dan sebaliknya kalian telah mengharamkan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan kalian taat sama pendeta-pendeta kalian padahal itu sudah halal tapi diharamkan." Nah, arti menyembah ini ternyata bukan hanya kita sujud di depan patung ya, tapi ketika kita tunduk yang mana taat yang seharusnya kita tidak taati ya. Nah, itu udah dalam kategori menyembah ternyata ya. Nah, makanya kan tidak ada apa namanya ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena jatuhnya menyembah ya. Kalau misalkan kita tunduk taat ya, sesuatu yang sebenarnya itu dilarang ya. Nah, itu artinya kita sudah dalam kategori menyembah ya. Nah, itu tauhid uluhiyah ya. Nah, lalu tauhid asma wa sifat. Nah, ini adalah mentauhidkan nama-nama ya, dan sifat-sifat, mentauhidkan Allah taala dalam penetapan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya. Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW bersabda ya, mempelajari tauhid jenis ini artinya beriman kepada nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak dan mutlak ya. Dalam bertauhid kepada asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan adanya ta'rif atau penyelewengan ya. Ta'til penolakan dan takyif penggambaran ya, dan tasbih penyerupaan sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah, "Ialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik." Quran surat At-Thaha ayat 8. Nah, ini penyelewengan misalkan apa nih ya? Penyelewengan, tahrif, ta'til dan takyif menggambarkan tasbih penyerupaan. Misalkan nih, oh, kesejahteraan. Tuhan kita telah memberikan kesejahteraan, Dia Maha Sejahtera, ya. Digambarkanlah ya sosok pria yang gemuk, ya. Karena sejahtera digambarkan sosok pria yang gemuk, gendut gitu ya. Kenapa, kalau di wilayah ini Tuhannya itu gemuk gitu ya? Karena dibilang sejahtera. Tapi kalau di wilayah lain dengan nama Tuhan yang sama, ya sama tuh nama Tuhan itu sama, sehingga
nggak sebut merek ya, tersinggung lagi ya. Ini soalnya mau saya online kan nih, mau saya masukin ke dalam YouTube nih ya. Saya ini ntar ada yang tersinggung. Walaupun sebenarnya udah pernah dibahas ya, udah apa namanya udah pernah dibahas ya oleh apa ustadz yang lain ya. Ini di wilayah lain, ini Tuhan dengan nama Tuhan yang sama ya, tapi karena dibilang Tuhannya ini penuh kebijaksanaan, maka Tuhannya itu digambarkan atau dibikin patungnya itu kurus karena maha bijaksana ya. Nah, ini artinya nggak boleh gitu ya. Diserupa-serupakan, digambar-gambarkan ya. Kalau misalkan bijaksana tuh kurus gitu ya. Kalau sejahtera, maha sejahtera itu gemuk gitu ya. Nah, ini nggak bisa kayak gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, jadi hanya Allah yang mengetahui ya. Nah, lalu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfuru bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Artinya sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali sesudah mereka sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian ya yang ada di antara mereka. Ya, jadi sebenarnya mereka udah tahu, mereka udah kenal banget yang namanya Nabi Muhammad SAW ini. Nabi akhir zaman ini udah ada tertulis dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka mendengki, mereka iri, mereka nggak terima. Gua nggak terima nih, ya kan bahasanya. Masa gua harus tunduk sama anak keturunan budak, ya kan? Ya kan? Nah, mereka menganggap Nabi Ismail alaihissalam itu kan keturunan budak, ya kan? Kita ini kan keturunan orang-orang apa namanya Sarah dengan Hajar itu kan ya. Kalau kita Sarah itu kan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar juga apa namanya anak dari apa namanya Siti Hajar itu dari istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam juga ya. Cuman kan dikisahkan ya kalau ini dari apa namanya dulunya tuh budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah mereka nggak terima tuh gengsi kita tunduk sama keturunan budak gitu kan. Nah itulah kedengkian mereka ya. Nah, kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maksudnya Allah sangat cepat hisapnya, ya. Nah, itulah yang mereka nggak terima gitu kan. Nah, padahal mereka tahu dalam kitab-kitab mereka itu sudah tertulis ya bahwa eh, Nabi Muhammad SAW ini akan diutus ya dan bahkan salah seorang pendeta yang namanya itu Bahira ya. Ketika pamannya Nabi yaitu apa Ali bin Abi Thalib ya. Abi Thalib ya. Abu Thalib ya. Itu salah ya, maaf ya. Abu Thalib ya. Abu Thalib ketika sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah ketika itu mau berdagang ya. Itu dicegah oleh Bahira mengatakan ini akan jadi seorang pemimpin ini ponakanmu ini ya. Tolong jangan dibawa dulu ke apa namanya? Ke Syam ya. Kalau orang Yahudi tahu nih bahaya, tuh kan. Nah, jadi mereka udah kenal tuh, udah tahu tuh ya. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad SAW itu masih kecil. Masih masih ya pantaran mungkin sekitar 8 tahunan ya. Atau mungkin ya belasan tahun lah ya. Belasan tahun. Nah, tapi mereka udah kenal banget tuh dengan sosok Nabi terakhir ini ya. Dengan sosok Nabi terakhir ini. Mereka tahu ya. Tapi mereka menolak. Kenapa? Gengsi ya. Gengsi dong ya kan. Nah, itulah mereka ya. Nah, barang siapa yang kafir ya, mereka menutup diri ya dari ayat Allah ya. Jadi kafir itu artinya menutup, menutup diri ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang kafir itu kasar ya, sebenarnya justru halus ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kafir ya, itu sebenarnya halus dibandingkan dengan istilah sekarang itu apa? Non-Islam ya. Justru non-Islam itu istilah non-Islam itu justru kasar loh. Non artinya apa? Tidak. Islam selamat. Orang yang tidak selamat ya. Arti non-Islam itu orang yang tidak selamat. Kafir artinya menutup diri ya.
Mereka belum bisa menerima, orang-orang yang belum bisa menerima ya kafir. Coba alasan mana? Orang yang tidak selamat atau orang celaka istilahnya ya. Nggak selamat kan artinya apa? Celaka ya kan? Atau orang yang menutup diri, lebih sopan mana? Lebih sopan menutup diri lah ya dibandingkan dengan kata-kata non Islam, tapi mereka maunya itu ya udah ya. Mau dibilang celaka ya udah ya. Ente yang mau ya kan? Padahal udah halus loh, kafir itu halus ya. Kafir itu artinya menutup ya, orang-orang yang menutup dari apa namanya, perintah Allah dan larangan Allah ya. Nah, oke. Nah, agama semua para nabi ya, agama semua para nabi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 ini banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran bagaimana wasiat para nabi ketika mereka menasihati anak-anak mereka agar meninggal dalam keadaan Islam ya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat ya kepada anak-anak mereka dan demikian pula dengan Yakub. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim, ya. Dalam beragama Islam menjadi seorang Islam, ya. Nah, artinya semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama Islam, tidak membawa agama yang lain, ya. Mungkin syariatnya berbeda, tapi agamanya tetap sama, ya. Nah, mereka sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang lain itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya ada ya. Mereka itu membuat agamanya itu ketika nabinya itu sudah meninggal ratusan tahun kemudian barulah agama itu ada. Agama yang mereka buat itu mereka adakan. Contoh ya, agama Yahudi itu dibilang agamanya Nabi Musa, padahal agama Yahudi itu lahir 400 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat ya. Agama Nasrani Kristen ya, itu ada 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam ini tidak ada di muka bumi. Saya nggak bilang meninggal, saya nggak bilang mati. Saya bilang Nabi Isa alaihissalam ini tidak ada di muka bumi ya. Nah, artinya Nabi Isa alaihissalam ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, barulah 300 tahun kemudian lahirlah yang namanya agama Kristen, agama Nasrani ya. Nah, jadi bukan yang bikin tuh bukan nabinya ya. Nah, jadi ada orang-orang yang memang ya nggak tahu juga nih ya siapa ini ya orang-orang ini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hina dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innahu sari'ul hisab ya. Yang artinya sesungguhnya agama dari Allah adalah Islam, tidak ada bersisi orang-orang yang telah diberi kitab kecuali Islam mereka. Para ilmu karena kedengkian di antara mereka, berarti siapa yang ingkar pada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah amat cepat perhitungannya ya. Nah, ini ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama dari Allah hanyalah agama Islam ya. Ada kedengkian mereka, akhirnya mereka bikin-bikin ya, mereka apa buat-buat ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Oke, lalu bagaimana dengan alam semesta? Ya, jadi gini, alam semesta ini adalah tadi udah dibahas sebenarnya. Ketika tugas manusia itu ya. Bicara alam semesta, ketika dalam Islam itu sudah include ya, include ketika dengan menjalankan Islam ini, pastilah alam semesta ini akan terpelihara. Jangankan apa namanya dalam kondisi yang damai ya, dalam kondisi perang sekalipun, ya, Islam itu melarang yang namanya ketika perang ya, merusak pohon atau menebang pohon, mencabut tanaman, melarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh para pemuka agama, menghancurkan rumah-rumah ibadah, ya.
itu dilarang ketika perang, ya. Dan bahkan ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu ketika berperang, ya, rakyatnya itu masih bisa ke pasar, ya, masih bisa ke pasar loh, lagi perang loh padahal, ya. Nah, kalau sekarang kita nih, ya, perang, jangankan ke pasar, di rumah aja kita nggak aman, ya. Jangankan ke pasar, di rumah aja kita udah deg-degan, ya kan, dengar suara duar, kan, duar, kan. Nah, di rumah aja belum tentu selamat, apalagi mau ke pasar, kan. Tapi di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ini terlepas dari teknologi, ya, mau pakai mau sekuno ataupun secanggih teknologi apapun, ya, kalau Islam yang memegang kekuasaan aman walaupun dalam keadaan perang, ya. Nah, bisa aja sebenarnya sih, bisa walaupun pakai pedang sekalipun, ya, walaupun pakai pedang sekalipun, kalau memang itu apa niatnya itu memang udah nggak memelihara alam semesta, itu tetap aja orang-orang, jangankan di pasar, ya. Dulu itu kan yang kisahnya Andalusia itu yang di apa, yang ketika kaum muslimin itu dibantai itu di Andalusia, ya. Nah, itu kan mereka di dalam rumah, ya kan. Tapi mereka ditipu oleh orang-orang kafir itu kan. Ditipu dengan cara apa? Dibilang ini kalian boleh keluar, kalian boleh apa pulang ke negeri muslim yang lain, ya. Ketika itu pada bulan April, ya. Ketika itu pada bulan April. Nah, ternyata apa? Mereka ditipu, ya. Begitu mereka keluar dari rumah-rumah mereka, yang terjadi adalah mereka dibantai, ya. Makanya ada istilah April Mop. Nah, hati-hati nih. Sejarah April Mop itu adalah sejarah pembantaian kaum muslimin, ya, di Andalusia. Nah, kadang-kadang bulan April tuh April Mop, ya, April Mop, ya kan. Sejarahnya tuh orang muslim dibantai, ya, diprank, ya, sama orang-orang kafir, ya. Dibilang keluar dengan selamat, bisa ke negeri muslim yang lain, ya. Nah, itu sebenarnya tipuan, ya. Itu mereka membohongi kaum muslimin. Ternyata yang terjadi adalah begitu mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka dibantai, ya. Mereka dihabisi, ya, oleh orang-orang kafir itu. Jadi seperti itu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Nanti absen bisa di grup aja, ya. Absen bisa di grup. Nanti materinya akan saya share, ya, di grup juga, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, ya mungkin kita tutup dengan baca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ya, Pak. sama-sama. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama. Bapak izin keluar ya. Ya.